Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran sahabat ya? Oke, mic-nya langsung ke speaker untuk kedengeran aja. Apa kabar sahabat semua tim RT RW Net, seluruhnya tim-tim yang tetap semangat dan eksis sampai sekarang. Semoga dilancarkan usahanya dan semoga makin banyak pelanggannya, semakin full klien-kliennya, semakin semangat juga, tidak kecewa gitu. Cuman akhir-akhir ini banyak keluhan di RT RW net itu tentang gimana caranya dikit-dikit kena petir mati, dikit-dikit kena petir mati karena masih pakai STB kan atau kabelan. Itu terkadang yang sering kita yang sering kita perhatikan seperti itu, pakai kabelan, pakai HTB, terus kabel optiknya itu yang 3 sling, jadi sampai ke konektornya itu kabel yang sling yang kecil itu masuk ke dalam konektor itu, jadi radiasi daripada petir itu luar biasa dahsyatnya sampai mematikan optik. Yang optiknya harusnya di bawah 10 redamannya jadi di atas, bisa 30 ke atas, bisa 50 seperti itu. Baik sahabat, saya ingin berbagi, semoga sahabat dijauhkan daripada itu. Itu sebenarnya kuasa Allah, kita nggak punya kuasa. Nah, apa? Itu kuasa Allah. Malaikat lah yang istilahnya yang ngatur gitu kan. Allah yang memerintahkan, malaikat yang ngatur tentang petir tentang itu ya. Seperti itulah. Jadi kita yang tidak bisa menolaknya. Namun kita bisa mencegahnya seperti itu. Mencegahnya bagaimana caranya? Ya itulah seperti itu. Ketika ada hujan besar, banyak angin, banyak petir, ya kita jangan naik-naik ke tower kalau bisa, atau ke pohon-pohon kalau bisa. Di bawah pohon pun jangan, kalau bisa menghindar daripada itu gitu. Atau di gubuk-gubuk di tengah-tengah sawah itu hati-hati seperti itu, karena awan hitam yang berbentuk awan hitam itu mengandung petir, dari situ mengandung aliran listriknya seperti itu. Jadi dia menjadi positif, menjadi negatif daripada positif gitu. Jadi mana yang paling dekat di bumi itu, bumi mana yang paling tinggi itu ya, dia menarik, ada daya tarik seperti itu gitu. Kalau di bumi dia nggak akan, kalau dekat bumi nggak akan gitu, nggak akan bisa gitu. Jadi kalau misalkan mana yang paling tinggi nih, yang ngambang istilahnya, tidak ketempel oleh bumi atau jadi positif, istilahnya bawah ini jadi positif gitu kan, ya udah dia nak punya daya tarik tuh dari awan itu ke apa ketinggian. Di ketinggian itu apa tuh, berupa rumah atau gedung atau menara seperti itu. Makanya kalau bisa kita pasang penangkap petir gitu kan. Penangkap petir ya lumayan juga kan harganya, kalau kita pasang cukup lumayan harganya. Kabelnya aja, semeternya aja kisaran bisa 30.000 atau sampai 50.000 ke atas gitu kan. Semeternya itu yang berapa, yang utamakan yang 16 ya, 16 milimeter kalau nggak salah, 16 atau 6 seperti itu ukurannya, saya lupa pokoknya. Yang jelas kita nggak pakai yang besar pun, ukuran besar pun kita pakai yang ukuran seperti ini nih, kabel-kabel ini itu kan. Yang kecil ukuran tembaganya seperti ini nggak apa-apa, kita pakai itu nggak apa, bisa diatur jadi seperti itu. Gimana caranya? Sekarang kita berbagi. Sebenarnya kesian juga, teman banyak keluhannya, ya kena petir sekian ratus ribu, ada yang 1 juta. Bahkan saya nggak ngerasain, jangan salah, jangan dibilang saya nggak pernah ngerasain. Dulu saya ngerasain, terus saya pelajarin tentang petir, tentang laporan-laporan sahabat yang begini begitu, yang dinas di rumah sakit tentang bagian jaringan, juga ilmu IT-nya khusus teman itu kadang laporan cuma kilat aja tanpa ada suara petirnya mati langsung. Itu saya ngerasain juga, cuman kilat dikit aja klien mati itu. Ternyata itu paskonnya itu biasa tuh. Pas konektornya itu pasnya dari kabel 3 sling itu yang sering bermasalah, dari kabel 3 sling yang sering mematikan HTB kita kayak gitu sahabat. Jadi kita harus pakai paskon, sambung lagi dari kabel yang kuning, atau kita buat sendiri, kita sambung, kita tarik panjang, nanti kita pakai kabel seperti ini ya kan, yang bekas paspor ini kita masukin optiknya sampai kemari, baru di sini kita buat paskornya di sini. Jadi
kabel bisa tercover, jadi besi itu nggak sampai ke HTP gitu, seperti itu. Jadi ketika ada petir cuma cukup sampai sini, dia nggak kena radiasi petir gitu. Makanya kalau udah kena radiasi petir pasti mati gitu misalnya. Oke, sekarang kita gimana caranya supaya aman daripada petir. Ini nah, jadi kita nggak harus kabel yang besar, ukurannya cukup segini, cukup ukuran apa, lidi pun bisa, ukuran lidi, tahu kan lidi yang buat nyapu seperti itu bisa sahabat. Jadi begini, nah contohnya seperti ini. Di rumah kita perhatikan, saya perhatikan semua dari mulai server saya yang di rumah saya itu harus paling kagak kita perhatikan groundingnya, apakah listriknya itu pemasangan listriknya itu ada groundingnya atau enggak. Kita cek di bawahnya, atau di bawah kilometer biasanya itu ada kabel yang keluar dari bawah, biasanya ditancap namun disambungkan enggak ke dalamnya, gitu kan, ke dalam rumah kita ya. Itu harus disambungkan kalau memang udah ada. Kalau memang enggak ada, saran saya buat grounding, atau boleh dikatakan penangkal petir lah, itu penangkal petir kita buat sendiri. Caranya nggak perlu harus mahal, nggak usah perlu yang jutaan, cukup ratusan ribu kita udah bisa buat, udah bisa mengamankan seperti itu sahabat. Jadi begini caranya. Contoh ini besi seperti tombak yang ditancapkan di dalam tanah. Contoh ini dari batang jambu. Jadi contoh aja, untuk contoh ya sahabat. Ini umpama besi, kita boleh beli dari toko untuk yang ditancapkan ke bumi, gitu kan. Cuma ya lagi-lagi di sini cuma sepuhan aja ya sahabat, nggak semuanya murni. Kebanyakan kalau yang biasa harga standar itu biasanya cuma sepuh di luarnya aja, baga dalamnya tetap besi. Jadi daripada beli itu sayang, mending kita beli besi yang mungkin kan segini harganya bisa 200.000 atau 150.000 paling murah, panjangnya itu kan 1 meter lah kalau nggak salah, 1,5 meter kita. Jadi nggak perlu itu sahabat. Jadi sahabat cukup membeli besi seukuran 1 meter aja cukup. 1 meter atau 2 meter boleh, gitu kan. Caranya gimana? Ini kan besi bukannya tembaga. Nah, caranya gimana? Kabelnya kita kupas. Ini kabel tembaga nih contohnya, misalkan kabel khusus grounding kita kupas tembaganya. Nah, seumpamanya ini udah terkupas nih, udah jadi tembaga kan, tembaganya jadi full itu sahabatnya, kita lilitkan seperti ini atau kita ikat. Gimana caranya pun ini, misalkan kita ini masalahnya bukan tembaga ya, tapi buat contoh aja, umpama ini tembaga, ini caranya seperti ini, kita gulung aja seperti itu, atau marilah bebas mana aja, kita gulung terus kita libat sampai rata seperti ini tuh sahabat. Perhatikan ini tembaga ya, contohnya misalkan ini tembaga sama besi, kawat besi yang buat bangunan, nyari aja mungkin banyak kalau besi plastik bangunan itu ukuran yang 12 atau yang berapa, saya buat kurang paham gitu. Yang jelas ukuran bagus, lebih besar lebih bagus, atau lebih kecil nggak apa-apa, segini ukuran sprinting seperti ini. Nah contohnya ini udah selesai sampai atas. Jadi seperti ini sahabat, ini contohnya seperti ini sampai ke atas terus gitu kan. Nah setelah itu kan kalau pada umumnya kan kita beli itu ada pegangannya di sini, cantolannya kita cantol di sini, ini kita pendam besinya. Jadi tembaga kadang-kadang bisa luntur ini ya, karena dia bukannya asli tembaga, jadi cuma sebuah aja kebanyakan yang murah-murah itu. Terus kita cantolkan kemari, jadi daripada kita beli, lebih baik ini aja alternatifnya. Nah sini, jadi ini lebih cakep, lebih aman, lebih kuat, lebih padat tembaganya seperti ini. Ini setelah ini mau diputus boleh sini, nanti disambungkan sini. Mau nggak diputus nggak apa-apa, langsung kita masukkan ke aliran listrik, kita tancapkan. Saran saya sahabat, kalau ada sungai atau punya di sini namanya, kalau di Citayam Depok Bogor itu empang sebutnya. Kalau kita punya empang, tancapkan ke empang, itu lebih bagus. Dataran yang lembab, yang banyak airnya itu tancapin, itu lebih bagus. Gitu sahabat caranya. Terus ditambah lagi, udah kan kita menemukan contoh aja di listrik itu biasanya ada hitam, ada merah, atau hitam biru ya biasanya, biru dan kuning seperti itu. Kabel biasa seperti ini.
Biasanya plusnya mana? Biasanya plusnya biru ya, terus sama hitam gitu biasanya. Jadi positif negatifnya ini ada ya. Biasanya kan satu nggak kepake tuh biasanya, biasanya nggak, maaf mati. Biasanya kuningnya itu nggak dipakai, mic-nya mati sebentar. Jadi biasanya kuning itu nggak dipakai. Sebentar, sebentar. Satu ya. Biasanya kuningnya nggak dipakai kan tuh. Yang dipakai kan listrik biasa ini aja nih, dua. Atau biasanya kabel merah mungkin ya, kabel merah dan hitam. Itu kan kita pakai ini, lalu kita yang ini kan nggak dipakai nih kuning. Nah itu masukin nih drone ini. Drone ini kita tempel. Kupas kabelnya, masukkan ini. Kan biasanya nggak ditempelin kemarin kan, kayak yang lain. Sambung namanya. Ini sambungkan kemarin kabel ke kabel listrik di rumah kita khusus gitu kan. Nah itu udah gitu aja sampai dililit terus sampai isolasi udah kelar. Artinya tercover untuk satu rumah kita itu tercover oleh penangkal petir atau grounding. Jadi kita ketika ada sambaran petir itu langsung dinetralisir oleh ini grounding kita. Jadi listrik itu kan, petir itu kan seperti listrik ketika menyambar itu kan radiasi tinggi itu. Nah itu yang ngebuang, yang untuk menetralisirnya, untuk apa namanya, untuk diadukan atau dihancurkannya ya oleh grounding seperti itu. Akhirnya dia nggak, ketika petir menyambar dia nggak masuk kemari, nggak nyambung ke plusnya, ke positifnya, ke negatifnya enggak. Jadi langsung ke petir, tenaga petir ini ke bumi ya kan, itu pasti pun ke grounding. Jadi pecah di sini, das, meledak di sini, cukup ini nggak ada dalam. Jadi listrik kita atau lampu kita aman, atau server kita aman daripada sambaran petir gitu. Seperti itu sahabat. Paham kan sahabat ya? Seperti ini tuh. Oke, paham ya? Kelihatan ya? Seperti itu. Gitu-gitu caranya sahabat. Nah, sekarang server kita sudah aman. Daripada itu saya masih pakai apa? Masih pakai kabelan juga, samping-samping yang dekat tuh saya pakai masih. Yang jarak 20 meter atau lebih, daripada itu saya ada juga masih belum saya ganti. Tapi sekarang ambil, kalau dulu hampir setiap sebulan sekali itu saya mengeluarkan uang hampir bisa lebih dari 2 juta, 2 juta rupiah. Bahkan nggak sampai kalau nggak terlalu parah. Sebelum saya perhatikan grounding yang ada di rumah saya dan server. Di rumah saya taruh lagi, di sini pun server saya taruhkan seperti itu. Jadi setiap bukan cuma di sini aja kita perhatikan caranya seperti itu. Jadi udah sahabat ya, udah paham ya untuk di rumah. Nanti saya kasih tahu cepat penangkapan groundingnya. Saya nggak tinggi, untuk tower pun saya nggak tinggi. Gitu. Apa untuk tower pun nggak nancap di terlalu dalam, nggak. Saya cukup di air sungai yang mengalir. Atau yang di rumah tuh saya taruhnya di tempat spiteng, sahabat. Saya tancapkan di spiteng. Alhamdulillah sekarang aman. Gitu. Kalau ini kan kabel optik nih, gitu kan, sudah yang mengalir keluar. Kalau bisa kan banyak nih, misalkan pelanggannya banyak, sudah puluhan yang menyambung ke server. Tancapkan, buat juga seperti ini, buat aja di depan rumah atau di depan rumah kita, buat aja satu tancapin ke bumi. Ini di sini lilit aja, lilit asal kelilitnya sedikit pun pakai tembaga asal kelilit saja cukup. Lalu kita kencengin gitu kan, atau solasi boleh. Jadi ketika ada sambaran dari luar atau kabel kita terkena petir dari luar, sambaran dari luar nggak akan nyamper ke server kita sahabat. Jadi nggak merusak routing, nggak merusak switch gitu kan. Akhirnya petir, radiasi petir tuh sampainya ke grounding, udah meledak sih, udah nggak sampai lari ke kemari gitu sahabat. Itu contohnya seperti itu. Ini contohnya umpamanya ini banyak layar, misalkan ada 20 kabel, ini taruhin aja. Yang penting ada grounding ya di sini. Selagi kita masih pakai STB, HTB, gitu. HTB, kalau misalnya kita pakai HTB, tentunya ya kan main tegangan, main listrik, main strum kan seperti itu. Itu sahabat, itu mudah sekali. Kalau kita pakai WLT kan aman seperti itu. Termasuk berapa persen lebih aman daripada HTB gitu. HTB pun aman, sekarang saya ambil aman. Jadi dulu yang harusnya petir, dader, angin kencang,
besar itu begitu besar angin begitu besar petir-petir dulu saya cabut itu jangan salah ketika dicabut aja masih nyamber juga masih merusak protein masih merusak sweet apalagi dicolokin gitu makanya saya cabut tadi masih kena juga sekarang alhamdulillah sudah enggak itu sudah berapa ada setahun ya kita dengan cara-cara ini tuh lebih mungkin udah alhamdulillah jadi hujan petir pun saya nggak pernah matiin sekarang alhamdulillah itu udah pengalaman yang luar biasa sahabat. Jadi alhamdulillah pengaruhnya luar biasa luas pengaruhnya jadi nanti kalau kita pasang di ODP kita pasang ODP dengan cara pakai HTP ya sahabat masih pakai HTP begitu juga sama kalau bisa di tempat klien tempat di rumah yang tempat kita naruh numpang di tempat orang kalau bisa cantolin grounding buat walaupun segini panjangnya nggak usah panjang 1 meter lah kita tancepin seperti ini buatnya kita tancepin di bagian-bagian kabel-kabel itu sahabat jadi kalau misalkan ada dari luar samperan petir keluar ke tempat lokasi kita ke cover oleh ini sahabat oleh grounding seperti itu atau penangkap petir boleh dibilang gitu sahabat jadi ya cukup berbaginya sampai di sini dulu itu yang saya alami udah alhamdulillah sekarang udah berjalan berapa tahun gitu mungkin udah nggak apa namanya jangan sampai kalau bisa ya udah alhamdulillah udah cover udah jangan sampai nggak kena aja jangan sampai kena gitu adapun yang kena itu yang terkadang lupa gitu kan tim saya lupa tim gitu tim untuk memasang paspor seperti ini nah, jadi dari kabel 3 string itu langsung dimasukkan ke KTP pada akhirnya KTP terkena seperti itu nah itunya aja sebenarnya jadi karena radiasinya jadi voltasenya itu open akhirnya nah di optik itu jadi apa namanya di optik itu keserang gitu langsung diserang petir itu serempetan petir bukannya nyamber ya kalau nyamber mungkin sampai HDP-nya pun HTP-nya itu hancur kalau ini kan enggak jadi cuma rekamannya aja gitu itu sahabat kita jadi hanya berbagi bukan mengajari bukan apa jadi saya nggak banyak kesian juga sama teman-teman saya yang masih pada seperti itu dikit-dikit kena dikit-dikit artinya bisa bangkrut kalau gitu sehingga Mas Allah luar biasa pokoknya jadi ketika saya alami sekarang yang saya udah jalani itu udah alhamdulillah itu ya pengalaman jadi sahabat saya kasih tahu ya tempat saya naruh grounding di mana hanya gambaran aja repost terus oke udah seperti ini aja tuh ngajakin ke pinggir kali sungai buangan air di tower tinggi 20 meter wih baik dari ISP sama sahabat masih berantakan seperti kira-kira gambaran sama berantakan saya dulu dikit-dikit ganti mikrotik HTV switch itu sama ada yang masih pakai kabelan alhamdulillah sekarang udah jauh daripada itu mudah-mudahan jangan sampai seperti dahulu kala itu sahabat oke semoga manfaat sahabat dari sedikit ilmu pengalaman saya yang saya bagikan ke sahabat semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh